Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak ibu guru sekalian masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak, pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti yang dibawakan oleh Ibu Putri Syalagan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita belajar dari bab 3, kesetiaan Allah pada janjinya. Bagian C, Allah memberkati pemimpin Israel. Nah, anak-anak ibu guru sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih-Mu yang masih menyertai kami sampai pada saat ini. Bapa yang Maha Baik, kami mau belajar, hadirlah di tengah-tengah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu guru sekalian mampu menceritakan kembali secara singkat kisah kepemimpinan Samuel dan karya-karyanya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan keteladanan dari Samuel. Yang ketiga, siswa mampu membiasakan diri mendoakan pemimpin negara. Nah, anak-anak, sesudah memasuki tanah terjanji, Yosua masih memimpin bangsa Israel sampai pada hari tuanya. Ketika ia meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, kebanyakan dari hakim-hakim tersebut sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin militer, bukan hakim menurut arti yang biasa. Mereka lebih tepat disebut kepala suku. Hakim-hakim yang terkenal antara lain Gideon, Deborah, dan Samson. Pada akhir masa hakim-hakim, keadaan bangsa Israel sudah berantakan, baik dari segi politis maupun dari segi agama. Dalam keadaan gawat tersebut, tampillah Samuel. Dia adalah tokoh peralihan dari zaman dan tata masyarakat hakim-hakim ke tata masyarakat kerajaan. Namun, Samuel rupanya lebih dari hakim-hakim. Samuel adalah juga seorang nabi, seorang pelihat, dan seorang imam. Di medan perang, Samuel tidak menghunus pedang, tetapi senjatanya adalah doa. Ia mempersembahkan korban secara resmi dan teratur. Dengan demikian, Samuel tampak sebagai tokoh yang serupa dengan Musa. Samuel dijunjung tinggi oleh umat Israel dalam sejarah selanjutnya sebagai tokoh yang menentukan masa depan yang berdiri persis pada titik peralihan antara zaman dahulu dan tahap sejarah yang baru. Pada masa itu, mulailah timbul perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan di Israel. Ada kelompok orang yang sangat menginginkan seorang raja sama seperti bangsa-bangsa lain. Mereka yakin bahwa orang Israel hanya dapat mempertahankan dirinya secara lebih efektif terhadap bangsa-bangsa lain di sekitarnya jika mereka memiliki seorang raja. Tetapi
ada juga kelompok yang tidak menghendaki seorang raja. Mereka menganggap bahwa raja tidak sesuai dengan ajaran agama nenek moyang mereka, dan satu-satunya raja Israel adalah Allah. Nah, pendirian Samuel agak mendua. Di satu pihak, Samuel mengecam mereka yang menginginkan seorang raja, tetapi dari pihak lain ia mengurapi raja pertama bangsa Israel, yaitu Raja Saul. Mungkin Samuel pun yakin bahwa dalam keadaan gawat memang dibutuhkan seorang raja, asal bukan raja seperti pada bangsa lain. Maka diurapilah Saul sebagai raja pertama bangsa Israel. Tetapi raja pertama itu rupanya bertindak seperti raja pada bangsa-bangsa yang lain. Ia mulai bertindak sewenang-wenang, bahkan berani menentang firman Tuhan yang disampaikan lewat Samuel. Ia berani membawa korban dan mulai membangun tugu peringatan untuk dirinya sendiri. Saul lupa bahwa raja bangsa Israel hanyalah abdi Allah. Ia diangkat dan dipilih oleh Allah untuk memerintah dan memimpin umat Israel sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika raja tidak setia, ia akan diganti oleh raja yang lain. Dan kuasa telah menggoda Saul sehingga dia menjadi raja yang lupa akan daratan. Nah, anak-anak yang terkasih, Tuhan Allah telah memanggil Samuel yang masih muda belia untuk menjadi juru bicaranya Tuhan. Tuhan bersabda, "Aku akan menepati apa yang kufirmankan kepada Eli, sebab ia mengerti betapa jahatnya anak-anaknya, namun ia tidak menghukum mereka." Nah, bangsa Israel dikalahkan bangsa Filistin, bahkan kedua tabut perjanjian disebut musuh serta terbunuhnya anak-anak Eli. Eli pun meninggal setelah mendengar berita tentang kematian kedua anaknya tersebut. Hal ini terjadi karena bangsa Israel sudah bobrok imannya, menyembah berhala, padahal tabut perjanjian masih ada di tengah-tengah mereka. Eli yang meski mendapat tugas khusus dari Tuhan, ternyata tidak bertanggung jawab termasuk terhadap perilaku anak-anaknya sendiri. Dan Samuel meminta kepada bangsa Israel untuk membuang segala patung berhala yang mereka miliki agar Tuhan melepaskan mereka dari tangan musuhnya. Bangsa Israel pun mulai takut dan kembali menyembah hanya pada Tuhannya saja. Samuel adalah pribadi yang jujur, taat pada firman Tuhan, dan dia menjadi hakim yang tegas dan membersihkan kemaksiatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia menjadi seorang pemimpin dan memang haruslah dia bertanggung jawab sama seperti Samuel. Nah, anak-anak, Allah mendengarkan orang yang tidak pernah berhenti berdoa, seperti Hana, ibu dari Samuel. Hana meminta kepada Allah agar anaknya Samuel tetap berbahagia dan tinggal bersama Eli. Allah mengabulkan doanya. Samuel tidak hanya memenuhi keinginan ibunya semata, tetapi juga keinginan bangsa Israel bahwa Samuel menjadi seorang nabi. Sebagai nabi, dia menyampaikan sabda Allah pada seluruh bangsa. Seorang nabi dikenal sebagai penyambung lidah Allah karena bertugas untuk mewartakan sabda Allah. Nah,
Anak-anak, Allah selalu senantiasa berpegang pada janjinya untuk mengasihi dan menyertai setiap umat yang percaya kepadanya. Allah memilih hakim-hakim seperti Yosua, Ehud, Deborah, Barak, Gideon, dan Simson bagi bangsa Israel. Setelah masa hakim-hakim berakhir, Allah memilih Samuel untuk mengurapi Saul, lalu Daud sebagai raja-raja pertama. Kesetiaan Allah tidak tergantung kesetiaan manusia. Kesetiaan Allah tampak dalam kehidupan bangsa Israel. Bisa kita lihat bahwa walaupun bangsa Israel berpaling dari Allah, namun Allah tetap mengutus nabinya di tengah-tengah mereka. Seluruh perjalanan orang Israel tidak pernah lepas dari campur tangan dari Allah. Hal ini jugalah yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun kita tidak setia kepada Allah, tetapi Allah setia melimpahkan kasih-Nya bagi kita. Anak-anak yang terkasih, bisa kamu bayangkan jika suatu saat Allah melupakan kita, apa yang akan terjadi? Yang pastinya kita akan binasa bila Tuhan tidak mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Nah, anak-anak yang terkasih, mulai saat inilah kita harus sadar bahwa tanpa kasih setia Allah, kita akan binasa. Anak-anak yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sekalian mampu mengerti dan memahami dari pembelajaran hari ini. Marilah kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau melindungi dan menyertai kami sepanjang pelajaran hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sekalian tetap semangat, tetap selalu menjaga kesehatan, dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Salam sehat, Tuhan Yesus